Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1, mata kuliah Usul Fikih dan Fikih. Kami akan menjelaskan tentang usul fikih, pengertian dan objek kajian usul fikih. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Ahmad, yang kedua yaitu saya Ima Taifat dan Nurjana, yang keempat yaitu Muhammad Abdullah Fatih. Di sini kami ada 4 submateri. Yang pertama kajian fikih dan usul fikih. Yang kedua yaitu perbedaan usul fikih dan fikih. Yang ketiga yaitu kajian usul fikih dan fikih. Dan yang keempat yaitu sejarah perkembangan usul fikih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian fikih dan usul. Fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan perbuatan atau amal keseharian seorang mukallaf. Usul fikih berasal dari 2 kata, usul dan fikih. Usul fikih adalah ilmu pelajari tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam pengambilan hukum syar'i dengan dalil syar'i. Dalil-dalil syar'i sendiri yakni Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Mungkin seringkali kita agak bingung antara usul fikih dan fikih. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan bagaimana hukumnya sholat lima sholat wajib itu. Misal kasus ini kita tidak mengetahui untuk mengetahui hukumnya itu gunakan dalil-dalil syar'i. Yang digunakan ya dalil-dalil syar'inya yaitu Al-Quran dan hadis untuk mengetahui hukumnya. Nah, dalil-dalil itu kita ditelaah dan dikaji untuk mendapatkan hukum syar'i, mendapatkan kesimpulan apakah hukumnya wajib ataupun sunnah. Nah, setelah mengkaji dalil-dalil syar'i tersebut, dihasilkanlah bahwa sholat 5 fardu itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib. Di sini yang dimaksud dari usul fikih, yang dimaksud usul fikih itu proses penelaahan dalil-dalilnya itu untuk menghasilkan hukum. Nah, yang dimaksud fikih yaitu hukumnya, maksudnya kesimpulannya, hasil dari telaahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perbedaannya usul fikih dengan fikih. Yang dimana usul fikih di sini menjelaskan tentang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan metode dalam menetapkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber hukum Islam. Yang dimana itu ada Al-Quran, ijma, hadis, terus dan qiyas. Usul fikih di sini membahas lebih cenderung membahas bagaimana cara mendapatkan hukum dari sumber tersebut yang disebutkan tadi, Al-Quran itu dan lain-lain. Dan pengertiannya fikih sendiri di sini ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sumber hukum lainnya, di mana untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hanya masalah ibadah, seperti misalnya masalah ibadah, muamalah, dan sholat, lain-lain. Usul fikih lebih fokus pada prinsip dasar dalam menerapkan hukum Islam. Sedangkan fikih itu lebih fokus pada penerapan hukum-hukum tersebut pada kehidupan sehari-hari. Semisal itu dah kayak tadi, muamalah, ibadah, tentang sholat. Itu. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang objek kajian usul fikih dan fikih. Yang pertama, objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih adalah kaidah-kaidah atau metode-metode istinbat hukum atau al-adillah, al-syar'iyah, dan al-kulliyah. Nah,
Kemudian yang termasuk al-adillah, al-syar'iyah, al-kulliyah adalah kaidah-kaidah bahasa yang dijadikan petunjuk oleh ahli fikih untuk menetapkan hukum. Berikut objek kajian usul fikih sebagai berikut. 1. Sumber-sumber hukum syara, baik yang disepakati seperti Al-Quran dan Sunnah maupun yang diperselisihkan seperti istihsan, maslahah, dan murslahah. Yang kedua ada pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad. Yang ketiga adalah mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah. Yang keempat ada pembahasan hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntutan, larangan, pilihan, atau keringanan, rukhsan. Yang kelima ada pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistimbahkan hukum dan menggunakannya. Selanjutnya ada objek kajian fikih. Objek kajian fikih adalah segala hal terkait perbuatan seseorang yang mukallaf. Misalnya, bagaimana ketentuan hukum seorang mukallaf yang dalam muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, pencurian, dan lain sebagainya. Objek kajian fikih ada dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Yang pertama ada ibadah, perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan Allah. Contohnya sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua ada muamalah, perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya jual beli, sewa menyewa, pegadaian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Objek kajian fikih tentang muamalah sangatlah luas. Hal ini karena hubungan manusia dengan manusia lain mencakup banyak hal. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan secara singkat mengenai sejarah dan perkembangan usul fikih. Sejak awal munculnya Islam, yaitu pada masa Rasulullah SAW, para sahabat yang merupakan generasi pertama umat Islam mempelajari hukum syariat secara langsung dengan cara menyimak dan mencatat dalam bentuk hadis. Setelah Rasulullah SAW wafat pun, para sahabat terus mempelajari dan menerapkan hukum syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Usul fikih selanjutnya mulai mengalami perkembangan pada masa generasi kedua umat Islam, yaitu para tabi'in. Pada masa ini, para tabi'in mulai menggunakan metode qiyas. Selanjutnya, perkembangan usul fikih semakin pesat pada masa tabi'in atau disebut juga para imam mujtahid seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal yang membuat kitab-kitab fikih. Karya-karya mereka kemudian digunakan sebagai pedoman hingga saat ini.